Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Basi Alfiana dengan NIM 3211977 dari kelas 2D D3 Teknik Listrik dari Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Musfira Putri Lukman, STMT, selaku dosen dasar pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu operator kondisi. Banyak persoalan yang diperlukan untuk membuat keputusan. Contoh yang sederhana berupa cara mengatur agar komputer bisa menyimpulkan bahwa suatu bilangan merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Untuk keperluan pengambilan keputusan semacam itu, Si menyediakan beberapa jenis pernyataan berupa pernyataan if else, dan pernyataan switch. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut memerlukan suatu kondisi sebagai basis dalam mengambil keputusan. Kondisi umum yang dipakai berupa keadaan benar dan salah. Oleh karena itu, pembahasan pada video kali ini akan diawali dengan pengenalan operator yang membentuk kondisi benar atau salah. Operator yang digunakan untuk menghasilkan kondisi benar dan salah bisa berupa operator relasi dan bisa juga berupa operator logika. Nah, yang pertama yaitu operator relasi. Operator relasi biasa dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingan berupa keadaan benar atau salah. Seperti pada gambar tersebut, kita dapat melihat ada tanda lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Contohnya yaitu A sama dengan 1. Nah, jika A bernilai 1, maka jawabannya adalah benar. Sedangkan jika A bernilai selain 1, misalnya angka 2 ataupun minus 2, maka jawabannya adalah salah. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika biasa dipakai untuk menghubungkan ekspresi relasi. Nah, di tabel kita dapat melihat bahwa ada tanda yang tanda dan menandakan dan atau logika N. Kemudian ada tanda garis 2 yang menandakan atau or, kemudian tanda seru menandakan tidak atau not. Nah, bentuk pemakaian operator N dan OR adalah operan 1, operan 2. Kita dapat melihat hasil operasi ekspresi logika yang menggunakan operator N maupun OR untuk berbagai kemungkinan keadaan operannya. Nah, kita bisa perhatikan pada tabel yang di bawah dengan saksama, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa operator atau menghasilkan nilai 1 jika ada operan yang benar. Hasil berupa 0 jika semua operan adalah salah. Adapun operator logika dan memberikan hasil 1 hanya jika kedua operan adalah benar. Nah, sedangkan bentuk pemakaian operator logika not atau tidak adalah not operan. Dengan operan dapat berupa ekspresi logika ataupun ekspresi relasi. Hasil operasi not bernilai not 1 jika operan bernilai salah dan not 0 jika operan bernilai benar. Selanjutnya yaitu prioritas operator logika dan relasi. Nah, pada gambar di video ini kita dapat melihat yang tertinggi yaitu not, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, dan N. Sedangkan yang paling terendah yaitu atau or. Selanjutnya yaitu kita pindah ke pernyataan if. Pernyataan if mempunyai bentuk umum if dalam kurung kondisi balas kurung pernyataan titik 2. Nah, pada bagian kanan di video ini kita dapat melihat gambar
gambar atau diagram alir if. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk ini menyatakan jika kondisi yang diseleksi adalah benar atau bernilai logika 1, maka pernyataan yang mengikutinya akan diproses. Sedangkan jika kondisinya bernilai logika 0 ataupun salah, maka pernyataan yang mengikutinya tidak akan diproses. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan if else. Nah, pernyataan if else ini memiliki bentuk if dalam kurung kondisi balas kurung pernyataan 1 else pernyataan 2. Nah, pada gambar atau pada diagram alir if else dapat kita tahu bahwa jika kondisi benar maka pernyataan 1 dijalankan, sedangkan jika kondisi bernilai salah maka pernyataan 2 dijalankan. Selanjutnya yaitu pernyataan if di dalam if. Dalam suatu pernyataan if atau if else bisa saja terdapat pernyataan if atau if else yang lain. Nah, secara umum bentuk dari pernyataan ini adalah sebagai berikut. If kondisi 1 balas kurung, if kondisi 2, kemudian if kondisi n, pernyataan, else pernyataan, kemudian else pernyataan. Nah, kondisi yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi yang terluar, yaitu kondisi 1. Nah, jika kondisi 1 bernilai salah, maka statement else yang terluar atau pasangan if yang bersangkutan akan diproses. Jika else pasangannya tersebut tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan. Nah, selanjutnya jika kondisi 1 bernilai benar, maka kondisi berikutnya yang lebih dalam yaitu kondisi 2 akan diseleksi. Jika kondisi 2 bernilai salah, maka statement else pasangan dari if yang bersangkutan akan diproses. Jika else untuk kondisi 2 tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan. Nah, dengan cara yang sama, penyeleksian kondisi akan dilakukan sampai dengan kondisi n jika kondisi-kondisi sebelumnya bernilai benar. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan else if. Nah, contoh implementasi nested if misalnya pembuatan sebuah program kalkulator sederhana. Nah, user memberikan masukan dengan format operan 1, operator operan 2. Jenis operasi yang dikenakan bergantung pada jenis operator yang dimasukkan oleh user. Oleh karena itu, program akan mengecek apakah operator berupa tanda kali, tanda bagi, tanda tambah, ataukah tanda kurang. Nah, jika operator berupa tanda kali, maka operan 1 akan dikalikan dengan operan 2. Jika operan berupa tanda bagi, maka operan 1 akan dibagi dengan operan 2. Begitupun jika operator berupa tanda plus ataupun tanda minus. Nah, kalau operator yang dimasukkan bukan merupakan salah satu dari jenis operator di atas yang tadi saya sebutkan, maka ekspresi tersebut tidak akan diproses dan user akan mendapatkan pesan berupa invalid operator. Dan yang terakhir yaitu pernyataan switch. Nah, pernyataan switch merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah alternatif, misalnya untuk menggantikan pernyataan if bertingkat. Nah, bentuk umum pernyataan switch adalah switch dalam kurung ekspresi balas kurung, kemudian tanda kurung buka kurawal, case konstanta 1, pernyataan 1, kemudian break, kemudian case konstanta 2, case konstanta n, pernyataan n, kemudian break, default, kemudian break, dan tanda tutup kurung kurawal. Nah, proses penyeleksiannya dapat berlangsung dengan cara yang pertama yaitu pengujian pada switch akan dimulai dari kondisi 1. Kalau nilai kondisi 1 cocok dengan ekspresi, maka pernyataan 1 dijalankan. Kata kunci break harus disertakan di bagian akhir setiap pernyataan case yang akan mengarahkan eksekusi ke akhir switch.
Kalau ternyata pernyataan 1 tidak sama dengan nilai ekspresi pengujian, dilanjutkan pada konstanta 2 dan berikutnya serupa dengan pengujian pada konstanta 1. Jika sampai pada pengujian casing terakhir ternyata tidak ada kecocokan, maka pernyataan yang mengikuti kata kunci default yang akan dieksekusi. Kata kunci default ini bersifat opsional. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tanda kurung kurawal tutup menandakan akhir dari proses penyeleksian kondisi case. Audio Jungle.